kasih banyak Gilbas, terima kasih banyak Abang Awe. Terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah setia menonton kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, dalam hidup kita tuh kita ketemu banyak orang. Pastinya lah kita ketemu banyak orang, kita tinggal di kota. Kita pasti ketemu banyak orang dan pasti ada pertanyaan-pertanyaan itu yang mengalami repetisi gitu. Diulang. Jawabannya itu yang, pokoknya dari orang yang berbeda tapi pertanyaan-pertanyaan itu sama. Saya tuh sering sekali di bandara kalau tunggu pesawat begitu. Pertanyaan standar gitu. Kalau orang kenalan dia tanya, Mas dari mana? Saya bilang, saya dari Flores Pak, Nusa Tenggara Timur. Oh gitu. Begitu dia tahu dari Flores, pertanyaan selanjutnya adalah, farmnya apa? Saya tidak pakai farm Pak. Oh tidak pakai farm, oh berarti bukan orang Flores dong. Orang Flores Pak, cuman keluarga saya itu tidak pakai farm begitu. Tidak bisa lah orang Flores itu pakai farm. Pak bagaimana kalau Bapak saja yang jadi orang Flores begitu? Jangan Flores. Kemudian biasanya kalau dia sudah bertanya begitu nanti dia tanya-tanya selanjutnya tuh tentang wisata misalkan. Kayak di Flores itu ada di Labuan Bajo itu ada namanya Pink Beach. Saya lupa lagi cari fotonya. Pink Beach itu pantai dengan pasirnya itu yang warnanya merah muda. Pink. Merah muda sepanjang pantai itu warnanya pink gitu. Nah kemudian penelitian mengatakan bahwa ada orang cerita-cerita rakyat zaman dulu itu bilang dulu mama-mama Flores itu di sana itu suka makan sirip pinang. Kemudian buang-buang ludah di pasir. Jadilah itu jadi pink. Gimana teman-teman, abis dia tanya tentang wisata-wisata. Biasanya dia tanya tentang keluarga, tentang bahasa biasa gitu. Tapi saya kemarin baru kemarin waktu saya naik pulang ke Malang, ketemu orang di bandara. Dia itu bertanya suatu hal yang menurut saya agak bingung gitu. Mas, di daerah Flores itu banyak obat herbal ya? Kemudian saya berpikir, oh obat herbal? Tidak juga Pak, kami biasa saja begitu obat di sana. Tidak Mas, di sana itu pasti obatnya banyak yang herbal gitu. Kemudian saya mulai berpikir, dari mana landasan dia punya pemikiran sehingga bilang kami itu banyak obat herbal gitu. Kemudian saya berpikir, oh sebenarnya kami orang Flores itu bukannya banyak obat herbal. Tapi karena kami itu rumah sakit jauh, akses kesehatan susah, makanya kami itu lebih kreatif untuk memanfaatkan hasil alam begitu. Kami kreatif gitu. Wah obat susah nih, luka lagi, kopi. Kasih taruh kopi. Jadilah kopi itu jadi obat luka. Satu hal yang menjadi berita pahit hari ini, yang membuktikan bahwa memang di sana itu obatnya itu biasa-biasa saja gitu. Sama seperti kita yang di sini, sama juga seperti orang di kota gitu. Sama aja gitu sebenarnya. Ini ada berita dari Kabupaten Lembata di Flores, di Nusa Tenggara Timur, ini salah satu kabupaten di Lembata ya. Jadi dibilang malaria masih ancam Lembata. Nyamuk Anopheles. Nah teman-teman, ini kasusnya ini agak memprihatinkan. Karena dari tahun 2011 sampai tahun 2015 itu terjadi kasus yang meninggal dari malaria itu balita sebanyak 237 kasus. Balita yang meninggal akibat malaria. Luar biasa ya. Soalnya saya tuh berpikir begini. Tidak menutup kemungkinan bayi-bayi yang mohon maaf tapi yang meninggal akibat malaria ini bisa saja itu yang penerus bangsa begitu. Tidak menutup kemungkinan, mereka mungkin yang jadi presiden suatu saat begitu. Tapi sudah keburu kena malaria duluan begitu. Iya kan maksudnya gitu. Karena saya pernah punya pengalaman teman-teman. Ini pengalaman sekali dalam seumur hidup saya. Saya pernah naik pesawat kecil. Jadi pesawat dari Balikpapan ke Sangatta. Pesawat itu macam angkot. Kita bisa lihat itu pilot dia bikin apa kita bisa lihat begitu. Tidak ada sekatnya sama sekali pokoknya. Woi pilot, kita dia bisa tahu gitu. Tidak ada sekatnya sama sekali, itu pilot pesawat kecil gitu. Kemudian saya naik, nah biasanya kalau pesawat-pesawat kecil begini, biasanya itu pilotnya itu dari orang luar negeri. Biasanya dari Prancis, dari Inggris, pokoknya orang luar negeri, biasa Kanada begitu. Nah waktu saya naik pesawat ini, saya lihat yang di depan itu orang hitam, keriting. Kemudian saya berpikir, wah orang Kamerun nih. Kayaknya orang Kamerun. Kemudian di sebelahnya mungkin orang Filipina atau orang mana begitu. Pokoknya mukanya itu kayak macam orang luar negeri begitu. Ketika pesawat mau lepas landas begitu, yang pilotnya ini, yang hitam keriting tadi itu, dia toleh ke belakang kemudian dia kasih tahu gitu. Bapak, ibu-ibu semua, om, tante, ya tolong itu sabuk pengaman pakai dulu ya.
di belakang. Pakai di perut, bukan di kepala. Kemudian saya itu kan tepat di belakang pilot kan. Kemudian saya lihat dia yang orang Papua. Keren kan? Makanya teman-teman kalau semua anak-anak di Indonesia itu diberikan kesehatan dan kesempatan pendidikan yang sama, mungkin kita bisa dari Sabang sampai Merauke itu semuanya jadi pilot. Gitu. Tidak ada yang jadi penumpang, semua jadi pilot. Saya terima kasih, selamat malam.